Selamat siang sahabat pembelajar di seluruh Indonesia. Hari ini kita berjumpa kembali di acara seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisikan motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Tentu saja dihadirkan oleh narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang dapat didownload di Google Play Store maupun Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa cek website kami di indonesiabelajar.id maupun follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa untuk like halaman Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik sahabat pembelajar, perkenalkan, saya Tami yang akan memandu seminar online hari ini. Seperti biasa, di setiap Kamis siang, kita selalu menghadirkan seseorang yang sangat luar biasa, dan pada kesempatan kali ini, kita mengundang Bapak Master Guide Danang Priyadi, SPD, MM, CTM. Beliau merupakan seorang storyteller, trainer, motivator, writer, author, adventurer, dan Pathfinder Director Certificate. Karena beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang. Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Oke, siap. Selamat siang Pak Danang. Nah, bagaimana kabarnya siang hari ini Pak? Luar biasa, hatiku gembira ketemu Bang Ruli sama Tamia. Oke, siap. Dan juga sahabat pembelajar tentunya ya Pak Danang ya. Siap. Oke, siap. Selain Pak Danang, hari ini kita juga kedatangan seseorang luar biasa lainnya, yakni Bapak Bro Ruli Silalahi, CTM. Beliau merupakan seorang motivator, trainer, dan coach. Beliau juga seorang founder of Modis Elite Training. Karena beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Pak Ruli. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi, Mbak Tami. Pak Dadang datang untuk menang. Pagi, thank you Bro Ruli. Semangat sekali Pak Ruli. Oke, bagaimana kabarnya siang hari ini nih Pak Ruli? Luar biasa, Mbak Tami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Sungguh luar biasa hari ini. Oke, siap. Terima kasih juga Pak Danang dan juga Pak Ruli. Pak Ruli sudah ikut hadir di acara seminar online Indonesia Belajar. Nah, sahabat pembelajar, tema seminar online kita hari ini adalah Growing and Glowing. Musim berlalu, zaman berubah. Kita pun akan terus berbenah. Bagaimana caranya untuk bisa terus bertumbuh dan bersinar? Nah, topik menarik kali ini akan kita bahas bersama dengan Pak Danang dan juga Pak Ruli. Jadi sahabat pembelajar, jangan sampai ketinggalan maupun keluar Zoom meeting hari ini sampai acara seminar online benar-benar selesai. Bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chatroom ini, atau bisa juga langsung klik raise hand-nya apabila ingin bertanya langsung kepada Pak Danang maupun Pak Ruli. Tentu saja akan kita persilahkan di saat sesi tanya jawab. Baik sahabat pembelajar, tanpa berlama-lama lagi, silahkan bagaimana nih Pak Danang dan juga Pak Ruli pemaparan mengenai growing and glowing. Silahkan Pak. Jadi dalam keadaan apapun kita harus selalu tetap bertumbuh, berkembang, dan selalu bersinar ya. Persisnya ke apa, growing and glowing sudah disiapkan oleh Bro Ruli. Silahkan Bro Ruli, salam Danang datang untuk menang. Terima kasih Pak Danang, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Pak Danang dan Mbak Tami yang sudah memberi kesempatan. Thank you. Mohon izin untuk saya share ya teman-teman. Indonesia Belajar, terima kasih. Ini adalah satu kehormatan. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Danang, untuk tim Indonesia Belajar. Dan ini adalah satu komunitas, satu tempat di mana orang-orang belajar yang saya percaya, orang-orang ingin maju dan bertumbuh dan bersinar. Nah, mohon izin untuk saya bisa share screen. Baik. Mohon izin ya Mbak Tahmia ya untuk bisa share screen ya. Siap, Pak Ruli. Nah, oke. Di awal saya ingin memperkenalkan, tak kenal maka tak sayang. Ini saya akan
Teman-teman, saya Ruli Silalahi, founder dari Modis Elite Training. Dan ini ada beberapa portofolio atau journey yang kita sudah lakukan di Modis Elite Training. Baik. Oke. Saya akan masuk ke sesi untuk kita sharing. Apakah terlihat? Ini masih tampilan yang Modis Elite Training, Oke. Pak Ruli. Oke, siap. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah Pak Ruli. Sudah ya. Sebentar, ini oke, saya lebarin ya. Oke, apa yang kita mau hari ini sharing, saya diminta untuk menyampaikan tentang growing and glowing ya. Teman-teman, Mbak Tamia dan Mas Danang, ini adalah satu materi yang menarik karena setiap zaman ada generasi atau orang-orang hebat di balik zaman itu ya. Di balik orang-orang hebat ada zamannya. Nah, kita mau belajar tentang growing and glowing. Apa itu growing? Saya ada cerita, anak saya 3 perempuan dan 1 yang paling kecil itu umur 1 tahun, 13 Februari kemarin ulang tahun. Jadi anak saya pertama tanya, ini kok si Ade sekarang udah setahun nggak terasa ya papi gitu ya. Terus saya bilang, ya setiap manusia itu pasti bertumbuh. Nah, urusan orang tua adalah memberi asupan makanan dan gizi yang baik. Tapi pertumbuhan itu sebetulnya adalah bagian dari hasil. Growing itu adalah dari sebuah proses yang dirasakan untuk mengalami sebuah penambahan kuantiti, panjang, lebar, dan lain-lain. Sehingga ketika saya menjawab anak saya, ya karena diberi makan nih si adik dedek bayi, sehingga dia bertumbuh gitu ya. Nah, apa sih kita mau belajar sama-sama di dalam kehidupan kita? Ada orang-orang yang secara fisik bertumbuh, tetapi secara mental maupun spiritual stagnan atau tidak bertumbuh. Itu kenapa penting sekali kita belajar untuk growing dan glowing. Itu sebabnya kenapa saya rasa Pak Danang dan tim Indonesia Belajar mengambil tema ini, dan tema ini sangat penting sekali. Dan sekali lagi teman-teman, saya tidak bermaksud untuk menggurui karena saya tidak lebih baik dari teman-teman. Saya hanya sharing apa yang saya tahu, saya alami, dan saya berproses untuk menjadi seperti yang memang diharapkan untuk pertumbuhan yang baik ya. Nah, apa itu growth atau growing? Growing adalah sebuah proses menjadi lebih besar, meningkat dalam ukuran, kuantitas, dan berkembang dari waktu ke waktu. Ada waktu di situ, ada unsur waktu di situ, tapi ada juga proses di mana sesuatu itu namanya bertumbuh pasti meningkat dalam ukuran, kapasitas, kuantitas, kualitas juga. Nah, kalau bicara tentang bertumbuh, kita selalu bisa lihat secara ada 2 hal, yang terlihat atau visual dan tidak terlihat. Apa itu contohnya? Secara fisik, kita itu memang bertumbuh. Teman-teman Indonesia Belajar ya, kita bertumbuh secara fisik. Siapa sih di sini orang tua yang tidak ingin anaknya bertumbuh? Begitu juga di perusahaan. Pastilah perusahaan ingin sekali karyawan, semua yang terlibat, employee-nya bertumbuh. Bukan saja secara usia bekerja, tapi juga karir, semua kesejahteraannya bertumbuh gitu ya. Semua ingin bertumbuh. Itu yang sehat. Nah, sehingga kita tahu bahwa secara selain fisik, kita juga ingin orang-orang yang di bawah kita, di dalam tim kita, atau bahkan kalau kita di keluarga, ya anak kita bertumbuh secara fisik, sehat secara fisik, begitu juga secara mental. Nah, saya akan masuk ke arah situ, karena kalau secara fisik bisa kita lihat dari umur 1 tahun, kalau dia anak ya, anak saya ada 3 yang saya bilang, anak yang umur 1 tahun, 7 tahun, dan 9 tahun, pasti secara fisik berbeda tingginya.
Nah, begitu juga di dalam spiritual ataupun mental. Itu akan mendapat ada perbedaan-perbedaan. Dari sisi apa? Proses waktu. Ya. Loh, Pak, tapi apa hubungannya dengan kalau kita di pekerjaan? Ya, sangat ada pengaruhnya. Ada orang-orang yang dalam waktu bersamaan atau orang yang di luar masuk kerja dengan orang yang belakangan kerja, pasti ada progres-progres perbedaan proses pertumbuhan yang berbeda. Tergantung apa? Nah, ini kita mau belajar. Apa sih yang membedakan pertumbuhan setiap orang selain waktu ya? Waktunya sama, tempatnya sama, apa yang membedakan? Nah, ini kita belajar sama-sama. Nah, nanti teman-teman bisa sharing atau mau bertanya di kolom chat yang seperti tadi disampaikan oleh Mbak Tamia ya. Nah, secara fisik begini ya, kita bisa lihat ya dari newborn sampai usia dewasa bahkan sampai tua kembali. Ini kira-kira growth secara fisik gitu ya. Ada saat-saat orang di mana lulus SD, SMP, SMA, kuliah gitu dan bekerja, mereka semangat, antusias, maksimal, produktif sampai di satu saat juga mungkin ya ada saat-saat masa pensiun tinggal menikmati kehidupan. Mungkin ada saat-saat di situ kalau kita bicara tentang karir atau pekerjaan. Nah, apa ciri-cirinya? Kalau kita bisa melihat sebelum di sini saya akan masuk ke dalam inti bertumbuh itu sendiri. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, teman-teman Indonesia Belajar, yang membedakan orang bertumbuh itu di sini. Kalau tadi secara fisik kita juga bisa dipengaruhi dengan namanya apa sih makanannya, apa sih vitaminnya, bagaimana orang tuanya mendidik sehingga anak ini bisa bertumbuh dengan sehat. Pak Jokowi sekarang lagi fokus ada bagaimana menghilangkan anak-anak yang stunting, ya, anak-anak yang secara pertumbuhan fisik itu sangat jauh di atas pertumbuhan normal, sehingga meskipun anaknya sudah dewasa atau umurnya sudah tambah, badannya tidak bertambah. Itu tergantung apa? Tergantung asupan dari seorang ibu ketika dia hamil atau mengandung ini anak. Tergantung vitamin atau makanan komunitas yang ada pada anak itu. Begitu juga lah dengan mental atau mindset. Nah, ini yang seringkali tidak terlihat, tapi sangat bisa dirasakan oleh kita atau orang-orang sekeliling kita. Yuk sama-sama kita cek ya, kita periksa atau kita evaluasi. Saya juga ini ngomong seperti ini atau bicara seperti ini adalah sedang bicara sama diri saya sendiri, self talking sebetulnya. Nah, orang-orang yang di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam bisnis, di dalam bekerja, ada dua jenis mindset yang dimiliki. Yang pertama adalah fixed mindset dan growth mindset. Pada umumnya fixed mindset itu di dalam menurut Carol Dweck, dia berkata kalau orang yang fix, dia itu selalu bicara kalau kepintaran saya itu mulai dari kecil memang begini, saya nggak mungkin bisa pinter lah. Dulu saya tinggal kelas, saya nilai jelek. Nah, hal-hal seperti ini adalah ciri dari orang-orang fixed mindset. Mindsetnya tidak bertumbuh. Karena apa? Dia merasa dari sejak bawaan lahir, dia memang orang bodoh atau orang nggak pinter. Nggak cepat, IQ-nya jongkok. Nah, dia merasa yakin bahwa itulah dia. Kemudian apa? Sangat tidak suka dengan namanya tantangan atau challenge ya. Dia suka menolak dengan tantangan-tantangan. Nah, ini kalau di dalam dunia sales ketika ketemu target langsung drop atau jatuh duluan mentalnya. Ah, nggak mungkin, nggak bisa gitu ya. Dia menolak untuk setiap kesempatan-kesempatan. Nah, orang-orang fixed mindset akan selalu melihat kesulitan di balik kesempatan. Tapi orang growth mindset selalu melihat kesempatan-kesempatan di balik kesulitan. Nah, itu bedanya. Nah, kalau orang fix lanjut ya, lalu kalau orang fixed mindset selalu melihat sulit, susah, berat. Nah, kemudian apa lagi? Kalau orang fixed mindset itu selalu berpikir nggak perlu kerja keras lah, nggak perlu memberikan effort lebih, janganlah cukup segitu saja. Nah, kemudian apalagi kalau fixed mindset? Biasanya mereka ini adalah orang-orang yang menolak feedback atau evaluasi. Betapa banyak orang yang takut dievaluasi ya. Pada saat review atau apa gitu, biasanya takut. Gitu. Rasanya nggak mau menerima feedback dari atau masukan dari orang lain. Rasanya kayak dihakimin ketika dia dievaluasi. Terakhir apa? Ketika fixed mindset ini muncul di tengah-tengah kehidupan kita, dia selalu tidak suka atau senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang.
Ini fixed mindset, Bapak Ibu teman-teman Indonesia Belajar. Nah, sebaliknya orang-orang yang bertumbuh, nah ini dia, selalu pengen tantangan-tantangan baru. Selalu ingin hal-hal yang menantang hidupnya untuk berubah dari daerah kenyamanan. Dia selalu belajar untuk mencari peluang-peluang, jalan keluar. Tidak ada hal yang sulit ketika dia mencoba. Selalu dia kalimatnya, ini mungkin, ini bisa dicoba. Kalau kita nggak coba, belum tahu kita sulit apa enggak. Kemudian apa? Orang yang bertumbuh secara mindset, ini adalah orang-orang yang selalu ingin memberikan yang lebih dari yang diharapkan. Kemudian apa lagi? Dia selalu ingin ada feedback atau evaluasi, masukan, sehingga dia mau bertumbuh. Dia mau dapat sesuatu naik level, gitu ya. Memiliki sesuatu yang membuat dia tertantang untuk bisa lebih baik. Kemudian apa? Kalau orang-orang yang bertumbuh, ini selalu suka sekali melihat orang berhasil dan mau belajar dari orang-orang itu. Bahkan ketika dia sudah melewati masa-masa sulit dan berhasil, dia mau atau rela dengan sukarela, kalau bahasanya Mas Danang nih, dengan tulus ikhlas untuk memberikan pengalaman-pengalamannya, memberikan pengajaran kepada orang lain supaya orang lain cepat berhasil menemukan jalan keluar. Ya, suka menginspirasi orang lain. Nah, ini adalah ciri-ciri orang-orang yang bertumbuh. Jadi bukan hanya secara fisik, kita juga pengen kalau kita sebagai ayah dan ibu, orang tua, sangat ingin anak-anak kita bukan hanya bertumbuh secara fisik, tapi mindset. Begitu juga kan kalau Bapak Ibu adalah seorang entrepreneur di perusahaan atau di bisnis, pasti ingin sekali untuk karyawan atau timnya itu memiliki yang growth mindset. Nah, apa yang menjadi tantangan Bapak Ibu hari-hari ini? Yuk, mungkin kita bisa periksa atau cek. Nah, apa yang menjadi dasar atau langkah-langkah seperti apa kita bisa melihat orang ini memiliki growth mindset atau fixed mindset? Saya kembali ya. Ini dia. Kalau kita bisa lihat, orang-orang yang growth mindset atau orang bertumbuh itu adalah orang yang memiliki tujuan. Saya banyak punya pengalaman, bahkan saya sharing pengalaman saya sendiri. Waktu saya kuliah, saya pernah ditanya, Ruli, kalau kamu nanti lulus, kira-kira kamu mau kemana? Itu hal yang sulit saya untuk bisa menjawab. Karena apa? Secara tujuan, saya belum punya tujuan yang clear. Sehingga ada istilah di dalam pergaulan itu ya, kyusera-sera. Mengalir saja, kemana saja deh gitu. Tapi sebetulnya, hal yang paling menyedihkan di dalam dunia ini adalah banyak orang-orang di masa mudanya ketika dia hidup, tidak maksimal. Kenapa? Karena nggak punya tujuan hidup. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ini berbahaya sekali. Untuk itu, saya pribadi mendorong untuk kita benar-benar memiliki tujuan hidup yang jelas. Sehingga apa? Kita maksimal. Purpose ini akan mendorong kita untuk memiliki fokus. Kalau sudah punya fokus, biasanya di mana fokus kita berada, di situ energi kita akan mengalir. Nah, yang kedua, dari sekian langkah-langkah atau step untuk kita bertumbuh, yang kedua, saya ambil hanya 2 saja, ini adalah passion atau gairah. Orang yang memiliki passion dalam hidup atau gairah, ini membuat hidupnya menjadi optimis dan positif. Berapa banyak hari-hari ini teman-teman Indonesia Belajar, Mbak Amia dan Mas Danang, kita lihat ya, ada banyak orang-orang di dunia sana atau sosial media ketika melihat sesuatu terjadi, let's say misalnya satu kejadian yang sangat hangat mengenai pelumpang itu ya, meledak di daerah Jakarta Utara, banyak orang-orang yang sudah mulai berpikir negatif, bagaimana orang menjatuhkan pemerintah segala macam. Tapi saya mendorong untuk kita selalu bagaimana kita berpikir positif. Karena kan urusannya kita mau mendoakan, mensupport hal yang baik. Kita bisa melihat sebuah kemungkinan-kemungkinan hal yang positif di balik kesulitan-kesulitan. Dan saya yakin ya, orang-orang yang bertumbuh selalu memiliki gairah, memiliki semangat, optimis di dalam kehidupan dia. Sesulit apapun keadaannya. Ya, sekali lagi, orang-orang bertumbuh selalu melihat kesempatan di balik kesulitan. Nah, ini saya sampaikan sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke bagian yang bersinar tentunya. Halo? Mungkin teman-teman ada yang mau sharing atau pengalaman, Mbak Tomia mungkin? Oh, oke. Mungkin sebelumnya dari Pak Danang sendiri, apakah ada tambahan Pak untuk hari ini mengenai growing dan glowing? Silahkan Pak Danang.
Lanjut dulu aja, Tami. Siap. Oke, siap. Oke. Baik, terima kasih untuk itu. Nah, Bapak Ibu teman-teman Indonesia Belajar yang saya cintai. Nah, ini adalah satu proses. Dalam waktu yang sama, tempat yang sama, orang bisa dalam pekerjaan dia ada yang melezit, ada yang berprestasi, tapi ada yang stagnan. Bukan karena fasilitasnya yang kurang, bukan tempat belajar yang kurang, tetapi seringkali ini adalah bicara tentang mindset yang kita miliki atau belief system yang kita bangun dari sejak kita kecil. Mungkin kita waktu SD, SMP, SMA kita merasa sulit, nggak bisa memiliki keyakinan dalam diri, nggak confident, bahkan kita cenderung ya discourage atau patah semangat dengan diri kita sendiri. Ini sangat berbahaya. Ini musuh terbesar orang-orang berhasil. Atau kita sering sebut mental block ya. Orang-orang fixed mindset ini adalah orang-orang yang memiliki mental block yang selalu bilang nggak bisa, nggak mungkin, ya aku memang udah begini, tidak pernah dia bisa menerima perubahan-perubahan. Tapi sebaliknya orang-orang yang growth mindset, orang-orang yang selalu ingin sebuah tantangan, lalu dia ingin memberi yang terbaik, lalu dia ingin belajar terus, dia ingin menjadi orang yang expert di bidangnya. Nah, menarik sekali karena sebetulnya growing dan glowing itu adalah seperti dua atau satu mata uang, dua sisi mata uang. Karena ketika orang mau glowing, selalu akan diikuti dengan pertumbuhan. Nah, apa itu definisi? Secara definisi, glow itu bersinar, ya, sebagai cahaya redup atau kilau yang halus dan juga dapat merujuk pada suasana hati yang bahagia, tampilan seseorang yang berseri-seri. Kayak Pak Danang nih, saya kalau melihat dia, beliau itu selalu ingin posting dan dia berbuat di mana saja aktivitasnya selalu diposting. Jadi saya lihat ini orang-orang yang glowing itu selalu tidak pernah menutup-nutupi karena selalu akan terasa dampaknya. Glowing itu bicara tentang bersinar. Bersinar itu bicara di atas. Di atas itu artinya apa? Menyinari. Kalau lawannya berarti kegelapan ya, yang gelap. Jadi glowing itu tidak akan mungkin pernah tersembunyi. Dia akan selalu muncul dan orang lain rasakan. Nah, kalau growing yang tadi saya katakan growing itu bisa secara pribadi, ya, dia lebih dialami, lebih personal, mastery. Kalau glowing itu bicara tentang interpersonal, orang-orang akan bicara. Kita itu hanya sebatas, kita itu akan dinilai orang sebatas kata tetapi. Contoh, Ruli itu orang yang hitam, tetapi baik. Nah, glowing itu adalah kalimat terakhirnya. Baik berarti dirasakan sama orang. Baik itu bukan bisa, saya nggak bisa cerita, oh, saya ini orang baik. Pak Danang nggak bisa cerita kalau dia orangnya aktif, tulus, baik, kalau dia tidak dirasakan atau orang-orang di sekelilingnya. Glowing itu bicara apa? Bicara interpersonal mastery. Orang yang selalu bisa berhubungan, membantu orang lain, dan bermanfaat. Terang itu selalu, sekecil apapun terang, akan sangat bermanfaat ketika ada di kegelapan sekalipun. Jadi hidup kita ketika kita bertumbuh, udah saatnya, disitulah secara bersamaan kita juga bisa berdampak. Nggak mungkin kita bisa bersinar kalau kita nggak bertumbuh. Sulit sekali dan mustahil. Nah, orang-orang yang glowing itu biasanya, ini nih ciri-cirinya. Positif, optimis, penuh kasih sayang, percaya diri, yang tadi saya sebut ada memiliki tujuan juga di dalamnya, bersemangat dan energik, tulus, jujur dan tulus, berpikiran terbuka atau open mind. Nah, Bapak Ibu, teman-teman Indonesia Belajar, ada dua hal yang saya highlight di sini tentang glowing. Kenapa? Karena yang satu dan yang lainnya itu biasa lebih cenderung kepada diri sendiri. Tapi dua ini sangat berpengaruh dengan orang lain. Penuh kasih sayang itu bicara apa sih? Bicara tentang pengorbanan, bicara tentang memberi, bicara tentang caring, peduli sama orang lain. Ini lebih kepada keluar, output, ya, atau lebih kepada perbuatan kita kepada orang sekeliling kita. Nah, yang kedua adalah jujur dan tulus. Ini pun sama. Ini adalah ketulusan itu nggak bisa dibohongi. Ketulusan itu sangat bisa dirasakan orang lain. Saya nggak bisa bilang, Ruli, kamu itu tulus banget loh. Nggak bisa sama diri sendiri kan? Kalau saya menanam pisang, maka pohon pisang itu berbuah. Nah, buahnya itu yang makan siapa? Bukan pohon pisangnya, tapi orang lain kan. Nah, buah itu dirasakan oleh orang lain. Jadi, glowing ini berbicara tentang orang-orang di sekeliling kita bisa rasain manfaat. Karena sebesar-besarnya
nilai seseorang itu adalah sebesar nilai manfaatnya kepada orang sekelilingnya. Itu poin penting di dalam glowing. Nah, kalau di dalam pekerjaan apa? Kalau dia glowing, maka dia ada di dalam step-step skill ini. Orang-orang yang glowing akan selalu ketika dia menjadi beginner atau pemula, average, orang yang rata-rata, biasa, spesialis, dan kita mau mencapai selain spesialis, kita mau mencapai expert. Seperti Pak Danang atau Mas Danang ini datang untuk menang, dia expert di bidang storytelling dan penulis buku laris manis di Indonesia dengan 77 kesalahan bodoh seorang sales dan saya punya bukunya, dan 77 cara bahagia ya Pak Danang ya, Mas Danang ya. Dan ada buku-buku lain yang nanti akan terbit. Nah, ini luar biasa. Itu bicara tentang glowing. Hidupnya berdampak, hidupnya bermanfaat bagi orang lain, hidupnya bersinar bagi orang lain. Sehingga orang lain bisa hidupnya bisa lebih tercerahkan, hidupnya bisa menjadi inspirasi bagi orang. Terakhir, meskipun 30 menit, saya merasa teman-teman Indonesia Belajar sangat ingin untuk bisa sharing atau berbagi atau cerita. Di dalam dunia training, kita mengenal ada dua hal. Pertama, anthropocentric dan theocentric. Kalau anthropocentric itu adalah semua ilmu motivasi yang berdasarkan diri sendiri. Tapi saya dan Mas Danang atau Pak Danang adalah orang-orang yang belajar satu perguruan dengan master teacher Eloisa Luhu, diajarkan tentang theocentric. Apa itu bicara tentang theocentric? Kita tidak akan bisa bersinar untuk orang sekeliling kita kalau kita tidak touching heaven, atau kita tidak mengalami namanya spiritualitas. Orang banyak, apapun agama dan kepercayaan kita, banyak orang yang religi, tapi sangat sedikit orang yang spiritual dalam hidupnya. Jadi saya simpulkan, bagaimana hidup kita itu bisa bertumbuh, dan bertumbuh pun itu bersinar kepada orang sekeliling kita. Touching heaven, changing your life, with growth mindset, and glowing for the world. Jadi kalau hidup kita memiliki spiritual yang benar, ketemu sama Tuhan di dalam iman dan kepercayaan kita, maka secara otomatis kita akan belajar untuk merubah mindset kita, bertumbuh, dan itu menjadi bagian di mana kita terus bersinar dan bermanfaat sebesar-besarnya untuk komunitas kita. Terutama Bapak Ibu, teman-teman Indonesia Belajar, untuk keluarga kita, di mana orang-orang inti yang bisa melihat kehidupan kita. Demikian dari saya. Pak Danang, Mbak Lamia, saya serahkan. Baik. Saya mau sharing tentang kegiatan-kegiatan selama sampai bulan Maret ini yang Mas Ruli sampaikan tadi. Jadi mulai minggu ini saya nanti akan berikan training di Gramedia, PSD Word sama Emerald Word, yaitu mengenai penjualan, 7 cara bodoh berjualan. Lalu saya akan mendampingi anak-anak muda untuk mengikuti teen leadership training. Jadi selagi muda ini kita latih supaya menjadi generasi penerus ya untuk tiang-tiang negara dan bangsa. Lalu di akhir bulan saya diminta untuk bercerita pada anak-anak yang namanya beginner, itu umur 0 sampai 2 tahun. Bisa nggak? Oh bisa, saya siap. Justru saya belajar dari situ. Tadi saya udah siap, Bro Ruli, saya masukin harimau, itu satu harimau aja 75.000 itu, supaya nanti anak-anak bisa pegang. Kan kalau mereka kan mungkin susah untuk visualisasi, maka imajinasi, maka harus dengan binatang-binatang atau boneka mereka yang nyata. Lalu suruh ngajar kelas umur 1-2 tahun, 0-2 tahun, 3-4 tahun, siap. Jadi saya selalu siap. Kalau yang gede-gede gampang, tapi yang kecil-kecil kan saya mengandalkan. Makanya nanti saja membuat topi raja atau membuat burung-burungan. Sehingga karena dibantu orang tuanya, maka anak-anak itu akan terkesan dan teringat. Wow. Nah, itu mengenai anak-anak kecil, anak-anak remaja. Saya sendiri nanti di akhir bulan persis tanggal 1 Maret sampai 2 April akan mengikuti yang namanya CMT, itu Club Ministry Training. Jadi saya akan belajar yang justru ABST, Adventurer Basic Staff Training, di mana mengajar anak-anak yang kecil-kecil itu. Sehingga sampai sekarang pun saya terus tetap belajar, harus growing. Dan saya pun juga siap untuk glowing.
Bahkan nanti di pertengahan tahun itu untuk menjadi storytelling di Kampore di Cibubur. Diikuti oleh seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Itu ribuan orang. Saya nggak tahu bentuknya gimana, tapi saya diminta selalu siap. Nah, ini yang saya selalu lakukan, apapun tugasnya, istilahnya itu yes man. Siap. Siap. Sehingga dengan begitu kita tumbuh, baik kita sebagai trainer ataupun kita sebagai peserta. Saya pun juga menceburkan diri termasuk dalam kegiatan ini, yaitu mengikuti yang namanya role instructor. Jadi saya setelah menjadi adventurer dan pathfinder leadership atau director, saya sekarang akan masuk menjadi instrukturnya. Nah, nanti akan disematkan itu pada bulan Juni atau awal Juli 2023 untuk penyematan ini, PIN kepesertaan. Dan saya sudah menyelesaikan 8-9 poin materi sudah saya selesaikan. Dan saya sudah praktek-praktek seperti itu. Nah, ini ada yang lucu dari Bandung, itu ada teman-teman tuli yang pengen diajari. Loh, nggak gampang ngajari orang tuli loh, Mas. Artinya saya harus masuk TUM di Unspoken Ministry atau yang namanya dev pelayanan ya, untuk melayani orang-orang tuli. Sehingga mereka harus diterjemahkan bagaimana belajar ini sehingga menangkap. Lalu saya tulis dalam tulisan maupun saya dalam bentuk JBI, Juru Bahasa Isyarat Indonesia. Sehingga mereka kalau dalam bahasa Amerikanya itu American Sign Language, kepahaman untuk berbicara bahasa isyarat. Nah, saya setua ini atau semuda ini itu masih terus belajar. Karena CEO teman saya mengatakan, umur produktif orang itu umur antara 60-70 tahun. Nah, 27 Maret saya masuk usia 63, jadi masuk usia produktif. Jadi jangan pernah berhenti belajar untuk terus growing and glowing seperti yang disampaikan oleh Bro Ruli. Ayo Tami, silakan. Terima kasih Bro Ruli. Luar biasa. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa sekali pemaparan dari Bro Ruli. Dan juga terima kasih pengalamannya Pak Danang, sangat luar biasa sekali. Dan sahabat pembelajar, saat ini kita sudah mencapai ke sesi tanya-jawab. Jadi untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya, bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chatroom ini. Atau bisa juga untuk klik raise hand-nya apabila ingin bertanya langsung nih kepada Pak Danang maupun Pak Ruli mengenai growing dan glowing. Nah, dikarenakan belum ada penanya, jadi mungkin saya mau tanya sedikit nih ke Pak Ruli. Tadi kan sudah disebutkan ada 2 mindset ya Pak, seperti baik fixed mindset dan juga growing mindset. Nah, misalnya kita ada mindsetnya itu fix, jadi mix gitu dari fix sama growing. Nah, misalnya salah satunya itu yang fixed mindset, kita ada yang avoid challenge. Nah, untuk menghindari mindset tersebut atau menghilangkan mindset tersebut itu bagaimana ya Pak Ruli? Silahkan Pak Ruli, boleh dijawab Pak. Baik, terima kasih Mbak Tamia. Ini luar biasa sekali pertanyaannya, menggugah dan menginspirasi. Saya harus berpikir karena penting sekali. Sebetulnya itu kecenderungan. Setiap kita punya potensi fix dan growth. Tergantung mana yang kita latih. Kebiasaan-kebiasaan kita untuk berpikir kritis, melatih diri untuk menambah. Salah satunya, sebelum saya lanjutin, adalah komunitas. Komunitas itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Ada kata-kata yang bagus. Pergaulanmu buruk merusak kebiasaan baik. Nah, growth mindset itu dibangun juga oleh orang-orang di mana kita komunitas bertumbuh. Saya menyarankan teman-teman Indonesia Belajar juga bisa ikut di TML Community, karena di situ adalah orang-orang yang memiliki kesamaan visi, kesamaan gairah, semangat dalam hal menjadi orang-orang yang bertumbuh dan belajar seperti Mas Danang ini. Itu sebabnya kalau namanya bagaimana sih kalau orang itu memiliki kedua-duanya nih? Ya, balik lagi dalam konteks di dalam kita belajar, bekerja, akan ada tantangan untuk fix atau growth. Selalu ada kamu mau atau tidak. Kalau kamu mau sekali, apakah kamu mau konsisten atau tidak? Jadi seperti itu. Kalau orang yang growth selalu men-challenge dirinya untuk lebih.
Contoh gini ya Mbak Tamia ya, saya pribadi di pengalaman. Saya mau mengurangi berat badan, saya berarti merasa wah badan saya itu terlalu. Kalau saya fix mindset, saya bilang ya nggak apa-apa lah, memang saya berat badan segini dan sampai saya makan sudah jadi daging seperti ini, udah gampang gitu ya kan? Itu buat orang lain fix mindset karena mindset itu udah merasa nggak bisa. Tapi kalau orang-orang yang bisa berhasil diet, bisa loh bro, kamu bisa asal konsisten atau komitmen. Satu hari kamu lakukan olahraga sit up, olahraga kecil 5 atau 10 menit per hari saja. 30 hari dalam 1 bulan kamu mungkin sudah berhasil. Kalau saya dalam pikiran saya kunci, saya bilang nggak mau, nggak bisa, ya sudah itu saya mengunci pikiran saya. Jadi sebetulnya tergantung kita nih, kita mau buka pikiran kita untuk bisa bertumbuh atau tertutup sebetulnya tergantung kita. Nah, kalau kita mau buka nih, kita bisa bertumbuh. Tapi kalau kita tidak mau, dia merasa nggak penting lah. Nah, sekali lagi nih, punya tujuan nggak? Punya tujuan nggak di dalam bekerja? Punya tujuan nggak di dalam menikah? Punya tujuan nggak di dalam kuliah? Punya tujuan nggak di dalam kehidupan kita? Kalau nggak punya tujuan, biasanya Q sera-sera. Ya terserah deh, ngikut aja. Pokoknya ya udah, nggak usah lu pikirin hidup gue bodoh amat. Nah itu tuh. Jadi kita seringkali ada pilihan-pilihan dan selalu setiap hari ada pilihan-pilihan yang sebetulnya kita milih. Gue mau growth mindset atau fixed mindset. Nah itu adalah pilihan-pilihan yang akan menjadi kebiasaan. Kalau Mas Danang atau saya belajar dari beliau, kalau ada sesuatu yang membuat dirinya bergairah karena dia punya tujuan hidupnya harus glowing, bermanfaat, apa saja pelayanannya, dia selalu bilang, yes, I can do it. Yes, saya mau, saya bisa, pokoknya saya ada waktu. Nah, itu growth mindset sudah menjadi udah bertumbuh tuh. Karena sebelum kita bertumbuh, kita harus membuka diri atau open mind bahwa aku mau bertumbuh. Apa bisa langsung bertumbuh? Belum tentu. Belum tentu. Bisa saja ada proses di dalamnya. Tentu berproses. Itu ya Mbak Tamia, mungkin bisa menjawab. Mungkin Mas Danang bisa menambahkan, melengkapi. Kalau saya dari pengalaman-pengalaman, nanti hari Sabat diminta untuk memberi pencerahan, berkhotbah di Koinonia Tangerang Selatan Ciputat, siap. Siangnya suruh beri pencerahan mengenai kepanduan, siap. Sorenya untuk membantu pemuda-pemuda, siap. Jadi selalu siap. Jadi sekarang itu kalau usia-usia seperti saya itu adalah usia yang harus sudah cukup dengan dirinya sendiri. Meskipun ada tawaran-tawaran beasiswa untuk ngambil doktor atau S3, saya kira nggak perlulah. Sekarang saatnya berbagi. Makanya ada seorang anak yang sharing, dia itu mau wisuda, tetapi nggak punya uang. Saya hanya tanya, perlu berapa? 2,8. Ya udah. Daripada mamanya nanti mencari pekerjaan hanya lulus SMA, saya bantu 3 juta sekalian untuk transportnya. Saya akan senang anak itu merasa bahagia, merasa bermartabat. Jadi growing and glowing itu bukan untuk diri sendiri. Dengan kita menggrowingkan orang lain, ya kita akan jadi bahagia. Kemarin ada anak yang tuli, orang tuanya meninggal, dia tinggal sendirian, harus kontrak rumah, harus bayar 500.000. Gimana caranya? Ya saya bilang istri, kita bantu. Lalu akhirnya apa? Akhirnya malah kita transfer 1 juta, 2 kali lipat yang dia minta. Sehingga dia akan bukan hanya sekedar membayar kontraknya, mungkin bisa untuk lebih baik. Sehingga dia bisa bertumbuh berkembang. Bahkan nanti akan pengen ketemu untuk ngobrol. Nah istri saya punya ide, ya udah nanti pas ulang tahun 27 Maret ini, kita ulang tahun bersama orang-orang tuli. Oh saya siap. Sehingga kita membuat orang-orang itu yang tercerai-berai, yang tadinya berkumpul akhirnya menjadi satu merayakan ulang tahun ya dengan orang-orang tuli. Nah ini membahagiakan. Sama ada seorang yang pengen melayani di Minahasa di Manado. Dia membutuhkan bantuan karena dia harus istilahnya itu diuji dulu sama setahun 2 tahun. Sehingga dia harus dibayarin dulu menjadi donatornya untuk orang itu. Supaya begitu 2 tahun, nah ternyata kita harus bantu paling jelek 1 juta sampai 3,5 juta. Ya saya percaya Tuhan akan ngasih. Nah tadi Bro Ruli mengatakan bertumbuh bukan hanya jasmani, kerohanian, keimanan kita. Kita percaya dengan buka jalan, maka kita juga akan diberi. Seperti kemarin, harus membantu yang di Minahasa, membantu orang tuli, harus membantu renovasi rumah, perlu uang kira-kira 15-an juta.
Saat itu juga pagi-pagi ada yang membayar ya hutangnya 15 juta. Nah, itu yang kita gunakan untuk semuanya itu. Jadi kita yakin bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam spiritual, maka kita membantu orang, kita akan juga bertumbuh dalam keimanan dan orang lain bertumbuh. Dan kita sharing seperti ini, kita sharing pada orang lain, sehingga orang lain termotivasi untuk mengandalkan Tuhan. Itu yang namanya CTM, Certified Theocentric Motivator. Yes. Mantap. Thank you Mas Danang untuk sharingnya dan melengkapi. Mbak Tamia silakan. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Ruli atas jawabannya. Saat ini kita sudah ada komentar dari Pak Justin. Mantap Pak Danang dan Pak Ruli. Oke, baik, terima kasih Pak Justin komentarnya. Nah, saya ingin ingatkan kembali untuk sahabat pembelajar, saat ini kita buka sesi tanya jawab. Jadi untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya, Anda bisa langsung nih tuliskan pertanyaannya di kolom chatroom ini, atau bisa juga untuk klik raise hand apabila ingin bertanya langsung kepada Pak Danang dan juga Pak Ruli. Tentu saja akan kita persilakan. Nah, saya juga mungkin mau tanya sedikit lagi nih karena belum ada penanya. Misalnya kita sudah ada passion-nya. Nah, untuk lebih bersinar lagi di passion kita itu bagaimana sih Pak Ruli? Boleh silakan Pak. Wow, bagus sekali Mbak Tamia, pertanyaannya luar biasa. Orang kalau sudah punya passion, itu pasti terlihat sih Mbak Tamia. Kalau Mbak Tamia senengnya fashion, pasti sering dandan. Passionnya passion. Jadi kesenangan itu dandan, pakai baju baru, yang lagi viral, yang lagi ngetren, ya kan. Passion itu akan terlihat sih, ketika orang itu ngotot untuk sesuatu yang memang dia kejar. Ya. Passion itu sesuatu yang membuat dia hidupnya bergairah. Passion itu bukan berarti orang nggak punya masalah, nggak punya tantangan, nggak punya kesulitan. Justru ketika dia punya passion lah, dia akan massive action. Dia akan mengerjakan lebih daripada yang orang-orang pada umumnya atau average people. Orang punya passion itu akan melakukan lebih daripada yang diminta, lebih daripada yang diharapkan. Kehidupannya dia berbeda sama orang lain. Orang minta 1, dia kerjakan 2. Disuruh jalan 1 kilo, dia jalannya 2 kilo. Selalu lebih. Nah, itu orang-orang passion. Passion itu berarti kan gairah. Sama lah Mbak Tamia, kalau mohon maaf nih, kalau misalnya punya yang naksir, ya kan, kalau kita dulu, kalau saya lebih gampang, kalau saya lagi naksir dengan calon istri saya dulu sebelum menikah gitu, itu kan passion banget, kejar, nggak punya duit harus punya duit, gimana caranya supaya bisa datang ngapelin malam minggu, orang tuanya, mama papanya mungkin nolak, nggak ada alasan, gimana cara datang misalnya, selalu ada jalan keluar atau solusi-solusi untuk bisa mencapai itu kan. Ya itu passion tuh, gairah. Itu yang membuat hidup kita jadi optimis, dinamis, positif. Bukan berarti loh ya, nggak punya tantangan. Saya nggak bilang bahwa ketika kita orang punya passion sesuatu, itu nggak punya challenge, tantangan. Ada. Tapi tidak akan menghambat kita untuk terus mengejar, memperbaiki diri. Kalau dari sini salah, mungkin dari sana. Tapi tujuannya jangan dirubah. Kalau tujuannya kita mau jadi seseorang yang profesional di bidang accounting misalnya, jangan dirubah tujuan itu, tapi caranya, lembaganya, komunitasnya, kita cari cara bagaimana itu tercapai. Itu passion. Passion akan mengarahkan kita kok semua energi kita ke sana. Kira-kira begitu Mbak Tamia. Mungkin Mas Danang bisa menambahkan juga melengkapi. Ada pepatah, kalau kita kehilangan uang, kita kehilangan banyak. Kehilangan sahabat, kita kehilangan lebih banyak. Tetapi kalau kehilangan semangat atau passion, kehilangan semuanya. Saya menjadi seperti ini karena orang melihat semangat saya. Sehingga dengan semangat itu, bakat, talenta apa yang kita punyai, akhirnya bisa berkembang dengan pesat. Seperti menulis buku ini, jangan dilihat, ya kalau ada pertanyaan itu tadi, hanya sebentar. Itu perlu waktu sampai 30 tahun, baru saya merasa ternyata punya bakat menulis. Tadinya baru masuk di Gramedia tahun 90, orang bilang, kamu nulis apa? Nggak punya bayangan. Waktu menjadi area manajer di Jogja, ada seorang penulis atau store manager di Matraman datang, kamu bisa nulis. Saya nggak mikir begitu. Tetapi justru saat saya punya SPG dan dia menulis, buat oratorian tulisannya bagus, tak suruh menulis, sampai dia nulis 20 novel, dia yang ganti motivasi saya. Masa Papa ini hanya nyuruh-nyuruh nulis.
Ayo gantian nulis, ngomong, saya dengerin, saya buatin apa tulisannya, sehingga jadi ghostwriter saya. Akhirnya seperti dulu disampaikan, buku-buku saya laris ya, menjadi masterpiece, menjadi bestseller. Nah, kita harus mendengarkan, harus melihat bahwa kita itu punya bakat talenta apa. Kalau ditanya yang buat semangat itu apa, semua orang pasti punya kemampuan ya. Kalau Howard Gardner mengatakan ada multiple intelligences, ada 8. Entah ya kemampuan untuk bicara, entah matematika, entah musik, entah itu kinestetik, gerak, entah itu alamiah atau spasial. Jadi pasti semua orang itu punya. Nah, kalau kita mengembangkan apa yang kita bakat kita, talenta kita, pasti akan semangat. Misalnya kalau suka melukis atau suka bahkan berjalan-jalan pun nanti bisa menjadi tour guide. Jadi semua punya. Maka kalau ada pertanyaan tadi, gimana membangkitkan semangat kita untuk mencapai tujuan kita, cari sesuatu yang itu membuat kamu senang. Saya kalau suruh cerita, suruh ngomong, suruh berkhotbah, suruh menjadi trainer, saya semangat. Dan mencari referensi. Dan dengan itu berkembang. Dan bukan hanya berkembang saja, kalau ditanya, ya berapa? Ya sekarang saya masih jualan 1 jam 5 juta, laku. Lumayan juga kan? Lumayan. Itu makanya dongeng pun juga saya kalau nawarin berapa 10 juta, nanti kan ditawar 50%, 5 juta lagi. Jadi kita sebetulnya dengan apa yang kita sukai, kita melakukan dengan senang, bahkan menghasilkan uang, dengan uang bisa membantu orang. Nah itu, jadi kalau Anda mau cari passion yang membuat Anda bergairah, ya apa yang Anda senangi. Tapi kalau saya suruh ngitung-ngitung itu, ya saya mungkin bukan bidang saya, tapi suruh ngomong, suruh training, suruh dongeng, ternyata dengan kesukaan kita menghasilkan uang, bisa membantu orang. Begitu, Bro Ruli. Siap. Terima kasih, Mas Dadang. Itu menjawab pertanyaan Bu Elma juga tuh kayaknya, si Mbak Elma. Jadi belum menemukan passion, ya betul. Kalau senangnya apa, bisa ketahuan dari situ sih, Mbak Elma. Kita senang melakukan apa, atau orang lain bisa melihat sisi-sisi kelebihan kita. Kamu kayaknya kalau dengerin orang curhat, seneng deh, bagus deh, berarti konselor tiba-tiba gitu ya, atau seorang pendengar yang baik, seorang yang kalau bisa menulis kayak Mas Dadang, tulisan kamu bagus banget sih. Nah, jangan-jangan di situ tuh. Jadi teman-teman Indonesia Belajar bisa melihat dari apa yang memang disenangi dan orang lain merasa terinspirasi dan merasa senang, bahagia dengan apa yang Anda kerjakan. Gitu. Jangan sampai sebaliknya gitu ya. Mohon maaf nih, ini agak nyeleneh sedikit gitu. Misalnya, oh dia seneng, wah itu sama bapak itu. Kenapa? Kamu kalau ngurus pajak sama bapak itu aja deh. Harusnya kamu bayar 10% jadi 5%. Nah, jangan begitu, itu bukan passion yang benar. Itu passion yang salah ya. Passion yang selalu membangkitkan, menyemangati orang lain dan dalam koridor yang benar tentunya. Itu Mbak Tamia dan Mbak Elma mungkin menjawab. Mungkin ini bisa menjawab. Silakan Mbak Tamia. Oke, baik. Terima kasih luar biasa sekali dari jawabannya Pak Danang dan juga Pak Ruli terkait dari pertanyaannya Ibu Elma. Terima kasih juga Ibu Elma atas pertanyaannya. Oke, baik. Saat ini apakah dari sahabat belajar ada yang ingin bertanya? Apabila ada, bisa langsung tuliskan di kolom chatroom ini atau bisa juga langsung klik raise hand-nya apabila ingin bertanya langsung kepada Pak Danang dan juga kepada Pak Ruli. Dan tentu saja akan kita persilahkan. Baik sahabat pembelajar, saya ingin ingatkan kembali, jadi untuk sahabat pembelajar yang ingin ngecek video-video seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar, bisa langsung cek YouTube kita di Indonesia Belajar Official. Di sana sudah kita upload video-video terbaru dari Indonesia Belajar, dan juga sahabat belajar bisa langsung like, komen, serta share kepada teman-teman atau keluarga semuanya. Jadi bisa menambah seluruh pengetahuan kita semua. Oke, ini sudah ada komentar dari Ibu Elma. Siap, terima kasih atas jawabannya Pak Ruli, sangat luar biasa. Terima kasih juga Ibu Elma atas pertanyaannya. Nah, sahabat belajar, dikarenakan sudah tidak ada lagi nih pertanyaan dari sahabat belajar, dan juga jam sudah menunjukkan jam 3, yang mana acara seminar online akan segera berakhir. Nah, untuk closing statement-nya saya persilahkan Pak Danang terlebih dahulu, lalu dilanjut dari Pak Ruli. Sebagai penutup acara seminar online hari ini, silakan Pak Danang. When a man stop learning, he stop growing. Ketika seorang berhenti belajar, dia berhenti tumbuh. Ayo kita terus belajar, biar kita tumbuh dan bersinar. Growing and glowing.
Terima kasih, salam Danang, datang untuk menang. Wow. Baik, silakan Pak Ruli untuk closing statement-nya juga, Pak. Baik, terima kasih Mbak Tamia, Mas Danang. Closing statement saya adalah slide saya yang terakhir, ya. Touching heaven, changing your life with growth mindset and for glowing to the world. Apapun posisi kita, pekerjaan kita dimanapun, ingatlah bahwa Anda dilahirkan untuk sebuah tujuan, di mana Anda pasti bisa bertumbuh dan bersinar bagi dunia yang sangat luas, dimanapun teman-teman bekerja atau bidang profesi Anda. Salam sukses. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Ruli atas pemaparannya hari ini, sangat luar biasa sekali mengenai growing and glowing. Terima kasih juga untuk sahabat belajar yang sudah ikut join acara seminar Zoom hari ini. Semoga kita bisa menambah pengetahuan kita semua. Saya, Tami, dan tim Indonesia Belajar pamit undur diri. Salam sukses luar biasa. Terima kasih.